kabar? Apakah teman-teman baik-baik saja? Pasti baik lah ya kan? Nah, perkenalkan, nama saya Jevani Siturus dengan NIM 421331108. Nah, pada kali ini, kita akan membahas tentang analisis regresi sederhana. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu analisis regresi sederhana? Kalau belum tahu ya? Oke, kalau belum tahu, saya akan menjelaskan. Apa itu analisis regresi sederhana? Nah, analisis regresi sederhana yaitu suatu hubungan secara linear antara satu variabel independen atau kita sebut X dengan variabel dependen atau kita sebut Y. Nah, tujuan dari analisis regresi sederhana ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara variabel bebasnya terhadap variabel terikatnya. Nah, kemudian di sini terdapat syarat untuk menguji analisis regresi sederhana, yang dimana data tersebut harus valid dan reliable. Kemudian data tersebut juga harus bersifat normal dan linear. Selanjutnya, dasar untuk pengambilan keputusannya kita dapat membandingkan dengan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05, yang dimana nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, yang artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sebaliknya, apabila nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian, kita juga akan membandingkan nilai T hitung dengan T tabelnya, yang dimana apabila nilai T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Dan sebaliknya, apabila nilai T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka variabel X tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y-nya. Nah, teman-teman pasti bingung ya, apa yang dimaksud dari penjelasan tersebut. Nah, kalau teman-teman bingung, kita akan langsung mengujinya. Di sini, kita mempunyai suatu data. Nah, data ini akan kita uji apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, pertama kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Di sini kita ke variable name, variable view. Sebelumnya kita akan menguji motivasi belajar terhadap hasil belajar. Nah, di sini kita akan membuat motivasi belajar. Di sini kita akan membuat X, kemudian desimalnya kita nolkan. Selanjutnya kita ke label, kita klik motivasi belajar. Selanjutnya kita ketik Y, kita isi dengan hasil belajar. Nah, di sini measure-nya opsional ya teman-teman, kita pilih scale saja. Kemudian ini desimalnya kita nolkan. Kemudian kita ke data view. Nah, pada data view ini kita akan input data-data yang sudah kita punya tadi teman-teman. Kita akan kopikan saja. Nah, kita copy. Nah, di sini kita akan ke analyze, terus ke regresi, kita pilih ke linear. Nah, di sini kita pindahkan motivasi belajarnya ke kolom independen dan hasil belajarnya ke dependen. Nah, di sini kita akan masukkan variabel X-nya ke dependen dan variabelnya ke independen. Nah, selanjutnya kita akan ke statistik. Kita klik pada regression coefficient yaitu estimate dan kita pilih mode fit serta collinearity diagnostic. Selanjutnya pada kolom residual kita pilih Durbin Watson. Kita klik continue kemudian kita masuk ke plots. Kita masukkan S-receipt ke kotak Y.
dan Z-spread ke kotak X. Selanjutnya pada standardized residual plot kita centang histogram dan normal probability plot. Kita continue. Nah, kemudian kita ke save. Nah, pada kolom residualnya kita klik unstandardized. Kemudian kita continue. Baru kita klik OK. Nah, di sini kita dapatkan outputnya ya teman-teman. Sebelum kita akan membahas outputnya, kita kembali lagi ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini kan terdapat kolom baru nih, variabel baru, yaitu residual 1. Nah, ini setelah muncul variabel barunya, kita akan menguji normalitasnya menggunakan variabel baru tersebut. Caranya itu kita klik analyze, terus kita ke non-parametric test, kita pilih legacy dialog, dan kita pilih one sample KS. Nah, di sini kita masukkan unstandardized residualnya, pindah ke sebelah kanan, kemudian pada tes distribusinya, kita klik normal. Klik OK. Nah, di sini kita sudah dapatkan outputnya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencari tahu apakah data kita ini bersifat normal atau tidak. Nah, di sini pada output pertama di sini kita menggunakan pada variabel enter atau remove ini kita menggunakan metode enter. Selanjutnya pada model summary, selanjutnya pada output model summary, di sini dijelaskan bagaimana besar nilai korelasi ya, yang ditandai dengan huruf R ini ya teman-teman. Nah, korelasinya di sini terdapat 0,604. Nah, dari output ini diperoleh koefisien determinan atau R-square-nya yaitu 0,365. Berarti artinya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya adalah sebesar 0,365%. Selanjutnya pada output tabel ANOVA di sini kita dapat lihat pengaruh variabel terikat dan bebasnya dari nilai F hitungnya. Di sini F hitungnya terdapat 10,326 dengan tingkat signifikannya yaitu 0,005. Maka model regresi di sini dipakai untuk memprediksi variabel bebasnya memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. Jadi
di sini motivasi belajar memiliki pengaruh terhadap hasil belajar ya teman-teman. Nah selanjutnya kita ke output coefficient. Nah pada output coefficient ini kita dapat melihatnya di sini terdapat pada understanding coefficientnya pada bagian B itu konstannya terdapat 51,037. Kemudian koefisien regresi X-nya yaitu motivasi belajarnya terdapat 0,446 yang berarti setiap penambahan 1% nilai motivasi belajarnya, maka nilai hasil belajarnya bertambah sebesar 0,446 ya teman-teman. Berarti koefisien regresi tersebut bernilai positif. Kemudian kita akan membandingkan nilai T hitung dengan T tabelnya. Di sini dapat kita lihat melalui nilai T-nya, T yang bawah ya teman-teman. Di sini terdapat nilai T hitungnya sebesar 3,213 dengan signifikan 0,05. Nah, tadi kita lihat syarat untuk mengujinya yaitu ini, apabila nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Nah, untuk mencari nilai T tabelnya, ada rumusnya ya teman-teman, yaitu N dikurangkan, yaitu alpha per 2 di mana N kurang K kurang 1. Di sini nilai alfanya kita pakai yang normal saja teman-teman, yang umumnya itu 0,05. Kita bagikan dengan 2 menjadi 0,025. Kemudian nilai N tadi kita, N itu adalah jumlah datanya. Nah, jumlah datanya yaitu tadi ada 20. Kemudian kita kurangkan dengan K, kemudian kita kurangkan lagi dengan 1, menghasilkan 18. Jadi pada nilai hitungnya di sini sudah saya dapatkan ya teman-teman, yaitu 2,10092. Di sini kita lihat nilai tabelnya. Saya punya tabel nilai T-nya. Tadi kan kita sudah dapat ini ya teman-teman, 0,025 ini, kemudian N-nya yaitu 18 karena sudah kita kurangkan terlebih dahulu. Nah, maka yang kita dapatkan nilainya yaitu 2,10092. Nah, berarti kita kembali lagi ke output kita tadi. Nah, berarti kan di sini kita dapatkan nilai T hitungnya 3,213. Kemudian T tabelnya 2,10092. Yang berarti variabel X-nya memiliki pengaruh terhadap variabel Y-nya karena nilai T hitungnya lebih besar daripada nilai T tabelnya. Kemudian kita ke sini teman-teman, ke histogramnya. Nah, pada histogram ini kita dapat melihatnya bagaimana dia bisa jadi distribusi normal. Dari histogramnya ini ya teman-teman, kita lihat. Nah, di sini apabila kurvanya seimbang dari bawah dan ke samping seperti ini teman-teman, nah itu menunjukkan adanya keseimbangan, maka dapat dikatakan data kita tersebut berdistribusi normal ya teman-teman. Kemudian terdapat output p-plotnya. Nah, pada output ini juga dapat kita lihat apabila titik-titik tersebut bersebaran di sekitaran garis yang diagonal ini, maka data tersebut berdistribusi normal juga teman-teman. Nah, kalau misalnya titik-titiknya menyebar di luar dari garis ini tapi menyebarnya jauh, nah itu data yang kita punya tidak berdistribusi normal. Nah, di sini pada output coefficient ini kita dapat membandingkan nilai T tabel dengan T hitungnya. Nah, di sini kita dapat melihat pada kolom T ini terdapat T hitungnya yaitu 3,213 yang dimana nilai signifikannya 0,005. Nah, seperti syarat yang tadi kita punya. Nah, syaratnya yaitu apabila nilai T hitung lebih besar dari T tabel, berarti variabel X-nya memiliki pengaruh terhadap variabel Y-nya. Nah, kita cari teman-teman.
Di sini kita sudah dapatkan nilai T hitungnya. Kita akan mencari nilai T tabel. Nilai T tabel itu untuk mencari nilai T tabel yaitu alfa per 2 di mana N kurang K kurang 1. Nah, nilai alfanya itu kita gunakan yang seperti pada umumnya aja teman-teman, 0,05. Berarti 0,05 dibagi 2, di mana N itu adalah jumlah data kita. Jumlah data kita ada 20. Berarti 20 dikurang 1 dikurang 1 menjadi 0,025 untuk nilai alfanya dan 18 untuk jumlah N-nya. Nah, kita cari ke tabel T hitungnya teman-teman, T tabelnya teman-teman. Nah, di sini saya punyai tabel nilai T tabelnya. Nah, kita masukkan 0,025, kemudian N-nya 18. Nah, ini 18. Jadi kita dapatkan nilainya 2,10092. Berarti sesuai dengan dasar pengambilan keputusannya, nilai T hitung kita adalah 3,213 dan nilai tabel kita yaitu 2,10092. Nah, berarti nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, yang artinya variabel X memiliki hubungan terhadap variabel Y. Selanjutnya, kita ke output histogramnya teman-teman. Nah, pada output histogram ini, kita dapat melihatnya apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Nah, dari histogram ini kita lihat kurvanya apakah seimbang dari bawah sampai ke samping. Nah, di sini kita lihat dari bawah sampai ke samping itu dia seimbang ya teman-teman. Nah, ini kan seimbang. Jadi karena histogramnya seimbang, maka data tersebut berdistribusi normal. Kemudian pada output p-plot, nah pada output ini kita lihat di sini terdapat garis dan titik-titik. Apabila titik-titik tersebut bersebaran di sekitaran garis, maka data tersebut berdistribusi normal. Nah, apabila titik-titik tersebut bersebaran di luar dari garis, maka data tersebut berdistribusi tidak normal, teman-teman. Nah, kemudian kita ke output one sample Kolmogorov. Nah, di sini kita dapat lihat suatu data dikatakan normal apabila nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Nah, di sini kita dapat lihat teman-teman nilai signifikan totalnya. Nah, kita dapatkan 0,200. Nah, berarti 0,200 itu lebih besar dari 0,005. Lebih besar dari 0,05. Maka data tersebut berdistribusi normal. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Nah, kesimpulannya, data yang kita punya tersebut setelah kita uji melalui analisis regresi sederhana, maka data tersebut sudah berdistribusi normal. Baik teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi referensi teman-teman untuk mempelajari tentang uji analisis regresi sederhana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.